Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi terkait reaksi dan gaya dalam yang terjadi pada sebuah portal. Namun pada kasus ini kita lakukan modifikasi sedikit pada portal yang akan kita analisis. Jadi modifikasi tersebut terletak pada ketinggian dari kolom serta kemiringan dari kolomnya. Di sini sebagai contoh, pada kolom pertama kita berikan ketinggian 6 meter dan kemiringannya sebesar alfa, di mana tangan alfa sama dengan 3. Dan pada kolom kedua, di sini kita berikan ketinggian 10 meter. Namun kita tidak lakukan modifikasi kemiringannya, sehingga kolom kedua ini mutlak tegak 90 derajat. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi dari strukturnya. Kita berikan beberapa titik penting pada bagian dari portal tersebut. Jadi, kita berikan notasi A, B, C, D, E, F. Kemudian pada bagian tumpuan dari portal tersebut kita berikan asumsi dari arah reaksi yang terjadi. Pada titik A kita berikan RA dan HA, dan titik F kita berikan reaksi ke arah atas atau vertikal sebesar RF. Selanjutnya, kita masuk dalam perhitungan reaksi tumpuan. Di sini, hal yang sama dapat kita terapkan, yaitu kita dapat terapkan kesetimbangan gaya dalam. Gaya dalamnya dapat berupa kesetimbangan momen di titik tertentu sama dengan 0, kesetimbangan gaya vertikal sama dengan 0, dan kesetimbangan gaya horizontal sama dengan 0. Dan dalam kasus ini, kita ingin mencari besarnya RF atau besarnya reaksi di titik F dengan menerapkan prinsip kesetimbangan momen di titik A sama dengan 0. Dengan memperlakukan sigma MA sama dengan 0 berarti RA dan HA akan kita eliminasi ya dalam perhitungan ini. Sehingga nantinya sigma momen di titik A sama dengan 0, momen-momen yang timbul akan berasal dari, kita urut ya, dari sebelah kiri ada P1 terhadap titik A, akan melakukan perputarannya searah jarum jam, operasi hitung positif. Kemudian ada P2 yang bekerja di titik D, berputar searah jarum jam, operasi positif. Kemudian ada Q1 terhadap titik A berputarnya searah jarum jam sehingga operasinya juga positif. Kemudian beban segitiga ini Q2 terhadap titik A, dia akan membentuk perputaran searah jarum jam juga, maka operasinya positif. Dan RF di sini akan membentuk perputaran yang negatif. Nah, kemudian untuk lengan-lengannya, P1 lengannya terhadap A adalah lengan vertikal ya. Di sini berarti sejarak 3 meter atau 7 dikurangi 4 meter. Kemudian untuk P2 berarti jarak lengannya terhadap titik A adalah 2 plus 3 atau 5. Kemudian lengannya dari Q1 adalah titik tangkapnya. Apabila kita konversi menjadi beban terpusat, andai kata di titik ini, berarti jaraknya itu adalah dari titik sini ke titik A, horizontal berarti. Kemudian beban merata segitiga di sini, berarti jarak titik tangkapnya terhadap titik A adalah, andai kata titik tangkapnya itu adalah di sepertiga dari titik F di sini, berarti jaraknya adalah sejarak titik ini hingga di titik A, berarti jaraknya yang digunakan adalah jarak vertikal. Kemudian untuk RF di sini berarti jarak yang digunakan adalah dari A ke F, berarti jarak horizontalnya. Nah, teman-teman nanti tinggal menyusun persamaan momen yang dihasilkan sehingga akan diperoleh nilai dari RF sebesar 10,8 ton dan benar asumsinya ke arah atas. Kemudian, untuk mencari tahu besarnya dan arah dari RA, teman-teman di sini dapat memperlakukan kesetimbangan gaya vertikal sama dengan 0. Sehingga nanti yang ke arah atas ada dua komponen di sini, ada RA dan RF. Itu nanti diseimbangkan dengan yang ke arah bawah, yaitu
P2 dan Q1 yang telah dikonversi. Jadi diperoleh Ra di sini sebesar 3,2 ton ke arah atas. Nah, kemudian untuk mencari besarnya HA, teman-teman harus mencari komponen horizontal yang berkontribusi dalam struktur ini. Komponen horizontalnya kan berarti kalau ke arah kanan itu ada HA, kemudian ada P1, kemudian yang dari sisi sebelah kanan ke arah kiri berarti ada komponen Q2, beban segitiga di sini. Nah, berarti nanti bisa diformulasikan HA plus P1 sama dengan setengah dikalikan Q2 dikalikan LEF atau LFE. Itu sama saja. Jadi akan diperoleh nilai HA sama dengan 14 ton ke arah kanan. Nah, setelah kita hitung HA, RA, RF, kita dapat rekap hasil dari reaksinya beserta arahnya pada struktur yang baru di sini. Nah, nanti teman-teman dapat lakukan hal yang sama. Setelah kita selesai menghitung reaksi yang terjadi pada masing-masing tumpuan dan menggambarkan reaksi yang terjadi pada tumpuan tersebut, pada sketsa yang baru ya di sini, kita dapat lanjutkan untuk menghitung gaya dalam yang terjadi pada struktur portal tersebut. Nah, di sini karena nantinya gaya dalam itu akan terdiri atas 3 komponen ya. Ada gaya normal, kemudian ada gaya geser, kemudian ada momen. Berarti kita harus mengidentifikasi komponen tegak dan komponen datar atau komponen vertikal dan komponen horizontal pada sumbu lokal ya. Jadi misal kalau kita menganalisis batang AC, berarti batang AC ini menjadi komponen mendatar, berarti kita harus cari tahu komponen mendatarnya untuk reaksi dan gaya yang bekerja itu berapa, dan apa saja, kemudian komponen vertikalnya itu apa saja, kemudian kalau C, D, E di sini juga sama, berarti kalau P2, Q1 ini adalah komponen vertikal, kemudian kalau horizontal berarti tinggal yang lurus saja, karena ini sesuai dengan sumbu globalnya ya. Kemudian kalau yang komponen EF di sini juga sama, kita nanti akan identifikasi reaksi serta gaya yang bekerja pada arah horizontal dan vertikal sumbu lokal dan sumbu globalnya. Nah, apabila kita cermati di sini, batang AC merupakan bagian yang paling krusial dari struktur portal ini, di mana apabila kita lihat kembali, batang AC ini kan membentuk kemiringan sebesar alfa, sehingga batang AC ini harus kita uraikan reaksi dan gaya-gaya yang bekerja sesuai dengan sumbu lokalnya. Di mana kalau AC di sini adalah batang yang miring ya, berarti yang miring ini merupakan yang sumbu datarnya. Kita harus cari tahu gaya-gaya dan reaksi yang bekerja arah mendatarnya itu apa saja, dan gaya-gaya serta reaksi yang bekerja tegak lurus dari batang AC itu apa saja. Berarti kita tinggal terapkan prinsip penguraian gaya yang terjadi pada P1, kemudian pada HA dan RA di sini seperti yang teman-teman dapat saksikan pada ilustrasi berikut. Jadi karena alfa di sini merupakan sudut yang besar, maka misal di sini komponen horizontal dari P1 adalah P1 cos alfa. Kemudian komponen vertikalnya adalah P1 sin alfa. Kemudian untuk HA di sini dapat kita uraikan dengan prinsip yang sama. Untuk yang vertikal di sini adalah HA sin alfa, kemudian yang horizontal adalah HA cos alfa. Namun berbeda ya di sini dengan kasusnya RA. RA untuk komponen vertikalnya di sini adalah RA cos alfa, dan komponen horizontalnya adalah RA sin alfa. Untuk bagian lain, saya rasa tidak perlu untuk kita uraikan karena batang CE dan batang EF ini precisely dia itu tegak dan mendatar. Jadi tidak perlu kita uraikan seperti pada batang AC. Selanjutnya kita dapat menguraikan portal yang mula-mula itu wujudnya demikian menjadi komponen-komponen atau bagian-bagian yang terpisah, yaitu bagian 1 untuk mewakili batang AC,
Kemudian ada komponen kedua di sini untuk mewakili batang CE dan komponen yang ketiga di sini untuk mewakili batang EF. Nah, di sini kita sematkan reaksi-reaksi yang terjadi pada setiap titik yang diperlukan ya. Semisal di sini untuk Ra, kemudian Ha, P1, ini kita tetap tuliskan uraian dari gaya dan reaksi yang bekerja sesuai dengan sumbu lokalnya ya. Kemudian pada titik C, sesuai dengan sumbu lokalnya, di sini kita ciptakan ada reaksi arah horizontal melawan yang ada di sisi A. Di sini kita berikan notasi RHC1, berarti reaksi arah horizontal pada titik C, batang pertama. Kemudian untuk yang komponen vertikalnya, kita di sini berikan notasi RVC1. Kemudian untuk di bagian kedua, di sini pada titik C kita berikan reaksi yang bekerja arah horizontal, yaitu RHC2, reaksi arah horizontal pada titik C, komponen kedua. Kemudian ada RVC2 untuk yang vertikal. Kemudian untuk di titik E di sini kita berikan RVE2 dan RHE2. Selanjutnya untuk komponen yang ketiga atau bagian yang ketiga di sini pada titik E kita berikan RHE3 untuk mewakili reaksi arah horizontal pada titik E, komponen ketiga. Kemudian ada RVE3. Pada titik F di sini standar ya, karena tidak diperlukan kita mempertahankan adanya RF, nanti kita anggap sebagai komponen arah horizontal untuk bagian 3 atau komponen EF. Selanjutnya kita dapat mulai menghitung gaya dalam yang terjadi pada masing-masing bagian dari portalnya. Jadi di sini sebagai contoh kita awali untuk menghitung gaya dalam yang terjadi pada bagian 1 atau komponen batang AC. Sebelum kita mulai menghitung, di sini kita uraikan terlebih dahulu reaksi-reaksi serta gaya yang telah diuraikan sesuai dengan sumbu lokal dari batang AC. Jadi di sini H asin alfa, H cos alfa, R asin alfa, dan seterusnya. Ini merupakan uraian dari gaya dan reaksi yang terjadi pada batang AC. Nah, di sini alangkah lebih baiknya kita hitung terlebih dahulu nilai-nilainya itu berapa. Kemudian nanti dapat dengan mudah kita identifikasi nilai dari RHC1 dan RVC1-nya. Kita mulai untuk menghitung besarnya RHC1 atau reaksi arah horizontal di titik C elemen yang pertama. Jadi di sini kita harus melihat terlebih dahulu gaya horizontal apa saja yang bekerja sepanjang A ke C. Jadi RHC1 ini konsepnya dimunculkan untuk mempertahankan kesetimbangan dari batang AC agar tidak berpindah tempat atau bergerak. Jadi, kalau kita cermati di sini sepanjang A ke C, terdapat beberapa gaya horizontal yang terjadi. Misal di sini, pada bagian paling ujung terdapat R asin alfa, kemudian disusul dengan HA cos alfa, kemudian di titik B di sini disusul dengan adanya P1 cos alfa. Sehingga di titik C perlu adanya lawanan untuk mempertahankan batang AC agar tetap stabil, tidak bergerak. Nilainya adalah sebesar R asin alfa ditambah dengan HA cos alfa ditambah dengan P1 cos alfa. Atau secara tertulisnya teman-teman dapat lihat pada bagian berikut ini. RHC1 sama dengan R asin alfa ditambah dengan HA cos alfa ditambah dengan P1 cos alfa. Selanjutnya, untuk menghitung RVC1, berarti kita harus mengidentifikasi komponen-komponen yang bekerja arah vertikal dari batang AC. Vertikal dan horizontal dalam kasus ini kita maknai pada sumbu lokalnya. Jadi kalau batang AC ini mendatar berarti dia komponen horizontal. Yang vertikal berarti harus mencari arah tegak lurusnya. Berarti akan ada HA sin alfa, RA cos alfa, P1 sin alfa. Berapakah nilai RVC
C1 di sini, berarti nilai RVC1 itu sama dengan HA sin alfa ditambah dengan P1 sin alfa dikurangi dengan RA cos alfa. Karena batangnya itu adalah yang ditunjuk oleh kursor ya, sepanjang ini, vertikalnya itu berarti yang ini ya. HA sin alfa, RA cos alfa, P1 sin alfa, dan RVC1 itu sendiri. Nilai dari RVC1 adalah HA sin alfa ditambah dengan P1 sin alfa dikurangi dengan RA cos alfa. Dari perhitungan nanti diperoleh nilai dari RVC1 sama dengan 13,23 ton. Berarti arahnya ke sini ya, ke sebelah kiri. Asumsinya benar, RVC1 ke sana. Dan RHC1 tadi diperoleh 7,79 ton, arahnya menekan. Nah, setelah kita menghitung RHC1, RVC1, dan komponen-komponen arah vertikal dan horizontal terhadap sumbu lokalnya batang AC, kita dapat salin kembali ke dalam ilustrasi yang jauh lebih mudah untuk dimengerti dan sederhana ya di sini ya. Kita sudah wujudkan masing-masing dari notasi dengan angka dan satuan serta arahnya. Dan kembali lagi di sini kita berikan ada panah oranye. Kita penyegaran kembali ya, apa yang dimaksud dengan panah oranye ini. Panah oranye ini maksudnya adalah kita nanti ketika menganalisis kita akan urut nih dari titik A ke titik C, C ke titik D, D ke titik E ke titik F. Seperti itu. Berarti hal yang sama untuk bagian yang sudah dilepas ini ya, kita nanti menganalisisnya ya urut dari bagian yang pertama yaitu batang AC, kemudian bagian yang kedua batang CE, bagian yang ketiga adalah batang EF, berarti arahnya seperti ini. Nah, kita dapat lihat kembali panahnya berarti untuk batang AC ini ke atas ya, dari A ke C. Nah, kita sudah bisa benar-benar bisa menghitung gaya normal yang terjadi pada masing-masing titiknya. Di sini kita mulai dengan menghitung gaya normal di titik A. Gaya normal di titik A. Berarti gaya normal di titik A itu berasal dari 4,43 dan 3,04 di sini. Sama-sama menekan, berarti dia semakin tekan. Atau NA ini sama dengan 7,47 ton negatif. Berarti dia aslinya tandanya negatif. Cuma di sini kita mutlakkan dan kita ganti dengan adanya simbol negatif untuk tekan. Kemudian kita beralih ke titik B, pandang kiri. Berarti kalau pandang kiri, kita belum melibatkan 0,32 ton. Berarti NB kiri sama dengan NA, sama dengan 7,47 ton negatif juga. Kemudian ketika kita beralih pada titik B pandang kanan, berarti dia sudah melalui 0,32. Dan pada titik B ini 0,32 itu menekan. Berarti nilai dari gaya normal di titik B pandang kanan adalah semakin tekan. Jadi di sini nilainya adalah minus 7,47 dikurangi dengan 0,32 sama dengan 7,79 ton negatif. Kemudian kita beralih ke titik C, sepanjang B hingga C di sini kan tidak ada gaya normal yang bekerja. Berarti nilainya akan konstan. Berarti NC kiri sama dengan NB kanan, sama dengan 7,79 ton negatif atau tekan. Selanjutnya kita menghitung gaya geser yang terjadi pada batang AC. Berarti kita akan melibatkan komponen yang berorientasi tegak lurus terhadap batang AC-nya. Berarti di sini nanti ada keterlibatan dari 13,29 ton, 1,1 ton, 0,95 ton, dan seterusnya. Nah, apabila kita kembalikan pada titik A di sini, berarti ada dua buah gaya geser yang bekerja. Di sini ada 13,29 serta 1,01 ton. Nah, di sini berarti kita harus selisihkan ya. Tapi sebelum itu, kita harus melihat sistem positif dan negatif itu acuannya bagaimana. Ini sebenarnya adalah penyegaran kembali ya. Kita harus pasang mata kita ada di mana.
mata ini harus selalu berada di bagian luar dari portalnya. Sehingga pada sisi di mana mata itu berada, gaya geser serta gaya normalnya nanti akan bernilai positif. Kemudian kalau yang ada di sisi seberangnya, nanti nilainya negatif. Kalau untuk momen, di sisi di mana mata itu berada, momennya negatif. Kemudian di sisi yang lain, momennya positif. Kita kembali pada titik A di sini karena ada dua buah reaksi ya, 13,29 dan 1,01. Berarti yang bernilai positif di sini adalah yang 1,01. 13,29 di sini nilainya negatif. Berarti untuk menghitung DA itu sama dengan 1,01 dikurangi dengan 13,29 ton. Hasilnya adalah 12,28 ton negatif. Kemudian kita berpindah ke titik B pandang kiri. Pandang kiri berarti ke sisi A ya. Berarti nilainya di sana gaya gesernya itu konstan karena tidak ada beban-beban yang bekerja arah vertikal pada bentang AB. Sehingga DB kiri sama dengan DA sama dengan 12,28 ton negatif. Kemudian apabila kita meninjau titik yang sama namun pandang kanan atau DB kanan di sini, berarti sudah ada keterlibatan 0,95 ton ke arah bawah karena matanya di sini ya. Ke arah bawah berarti dia nanti negatif. Nilai dari DB kanan itu adalah DB kiri dikurangi dengan 0,95. Kemudian nanti akan diperoleh angka 13,29 ton negatif. Kemudian pada titik C pandang kiri berarti sepanjang B hingga C karena tidak terdapat komponen reaksi dan gaya arah vertikal, nilainya akan konstan untuk DC kiri sama dengan DB kanan sama dengan 13,23 ton. Kemudian untuk mengoreksi perhitungannya, teman-teman dapat menghitung DC kanan di sini. DC kanan di sini dapat dihitung dengan DC kiri ditambah dengan 13,23. Dia ditambah karena dia menuju mata nih. Berarti dia positif. Sama dengan 0. Setelah kita menyelesaikan perhitungan gaya normal dan gaya geser pada bagian 1, kita dapat melanjutkan untuk perhitungan momen pada bagian 1. Berarti kita nanti akan menghitung momen di 3 bagian, yaitu pada titik A, titik B, serta titik C. Nah, di sini titik A merupakan bagian yang paling mudah karena pada titik tersebut merupakan titik tumpuan awal dari strukturnya, maka MA sama dengan 0. Di sini kasusnya karena tumpuannya berupa sendi, momennya sama dengan 0. Kemudian, kita dapat menghitung momen di titik B, berarti titik B ini menjadi titik acuannya. Berarti kita memiliki bentangan AB ini sebagai batasan kita untuk menghitung momen. Gaya serta reaksi yang bekerja sepanjang AB di sini dan diperhitungkan sebagai momen di titik B, yaitu ada RA serta HA. Nah, di sini teman-teman karena momen di sini ada plus dan minusnya, maksudnya itu walaupun momen ini menyeramkan untuk dihitung, tapi sebenarnya menawarkan fleksibilitas kepada kita untuk dapat menetapkan sebenarnya teman-teman itu ingin menjadikan batang miringnya ini sebagai acuan atau teman-teman ingin mengembalikan ke orientasi yang lebih mudah. Maksudnya itu apakah ke orientasi tegak atau mendatarnya. Nah, ini teman-teman silahkan memilih. Kalau saya dalam kasus ini nanti saya akan menggunakan orientasi yang lebih mudah yaitu tegak dan mendatar saja. Jadi saya tidak akan menggunakan batang yang miring. Titik B ini tetap menjadi acuan tapi batangnya tidak saya jadikan acuan. Jadi karena kembali lagi reaksi yang kita perhitungkan di sini adalah si RA dan HA. Terhadap titik B, RA ini berarti kan membentuk jarak sebesar setengahnya dari 2 kan. Berarti RA dikalikan 1. Kemudian terhadap titik B di sini dia berputarnya searah jarum jam, maka operasinya nanti positif. Kemudian untuk HA terhadap B di sini berputarnya berlawanan arah jarum jam, operasinya nanti negatif. Lengannya berapa? Berarti lengannya itu kita hanya gunakan jarak tegaknya saja dari A ke titik B. Berarti jaraknya adalah sebesar 3 meter. Berarti MB di sini adalah RA dikalikan 1 mendatar dikurangi dengan HA dikalikan 3, jaraknya yang vertikal. Diperoleh nilai MB sama dengan 38,8 ton meter dan dia negatif.
Selanjutnya, di sini kita ingin menghitung momen yang terjadi pada titik C. Di mana titik C di sini terletak pada bagian yang ditunjuk oleh kursor ya. Nah, di sini saya aplikasikan hal yang sama seperti sebelumnya. Saya ingin mencari jalan yang lebih mudah. Jadi saya hanya akan melibatkan komponen vertikal dan horizontalnya. Jadi batang tegak ini saya tidak menjadikannya sebagai variabel karena hanya mempersulit kita dalam menghitung. Jadi, karena titik C ini kita jadikan acuan dan kita masih berpaku pada pandang kiri, berarti kita akan melihat komponen-komponen apa saja yang akan berkontribusi dalam perhitungan momen di titik C. Di sini kembali lagi ada RA, kemudian ada HA, dan P1. RA di sini terhadap titik C akan menimbulkan perputaran searah jarum jam, sehingga operasinya nanti positif. Kemudian HA terhadap titik C, berputarnya adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga operasinya nanti negatif. Kemudian untuk P1 di sini terhadap titik C, berputarnya itu berlawanan arah jarum jam, sehingga operasinya negatif. Nah, sekarang kita ingin membicarakan lengan gaya dari masing-masing reaksinya tadi, yaitu RA, HA, dan P1. Di sini, mulai dari RA ya. RA di sini kan arahnya ke atas, berarti kita ingin mencari tahu jaraknya terhadap titik C. Jaraknya itu berarti ke arah mendatarnya atau horizontalnya. Berarti A ke C mendatar, berarti jaraknya adalah sebesar 2. Kemudian kalau HA di sini terhadap C, berarti tegaknya jaraknya adalah 6 meter. Berarti di sini 10 dikurangi 4 ya, 6 meter. Kemudian untuk P1 di sini terhadap titik C kita gunakan jarak tegaknya. Jaraknya adalah sebesar 10 dikurangi 7 atau 3 meter. Nantinya akan diperoleh nilai momen di titik C sama dengan 80,6 ton meter negatif. Baik, kita lanjutkan pada bagian yang kedua di sini, yaitu batang CE. Kita di sini cuplik bagian dari bagian 2 atau batang CE. Kurang lebih wujudnya itu mirip seperti balok biasa ya, hanya saja pada bagian C dan E kita berikan ada reaksi-reaksi, ada RHC2, ada RVC2, RVE2, RHE2. Nah, di sini ada hal yang perlu teman-teman cermati dan pahami. Jadi untuk mencari reaksi yang terjadi pada titik C dan titik E dalam kasus ini, sebenarnya teman-teman itu dapat melakukannya dengan dua pendekatan ya. Jadi pendekatan yang pertama, teman-teman dapat menghitung reaksi pada masing-masing titik tersebut dengan melihat reaksi tumpuan dan pembebanan dari portalnya secara global. Jadi kembali pada gambar yang utuh di sini, portal utuh, teman-teman melihat reaksi pada A dan F itu berapa, kemudian pada titik A, B, C, D, E, F itu beban-bebannya apa saja. Kemudian teman-teman itu dengan pendekatan secara praktis itu menghitung reaksi pada titik C dan titik E itu berapa, baik itu komponen vertikal maupun komponen horizontalnya. Namun, bagi teman-teman yang masih awal sekali mempelajari tentang portal ini, pendekatan yang pertama ini sangat sama sekali saya tidak rekomendasikan karena rentan sekali terhadap error. Jadi saya jauh merekomendasikan cara yang kedua, di mana teman-teman nanti dapat mencari nilai reaksi pada titik C dan titik E dengan menguraikan reaksi pada titik yang sama, namun pada bagian yang sebelumnya. Jadi bagian sebelumnya itu maksudnya kalau sekarang itu kasusnya di bagian 2, teman-teman tuh melihat pada bagian yang pertama, tapi pada titik yang sama. Misal di sini adalah titik C, ya kita lihat titik C pada bagian 1. Kemudian kita terapkan pandang kiri dan pandang kanan. Konsepnya nanti teman-teman akan mempertahankan nilai yang sama, tapi arahnya gitu kita balik. Misal reaksinya itu arah ke atas pada bagian 1, pada bagian kedua reaksinya itu akan ke arah bawah dengan nilai yang sama. Misal pada bagian 1 itu reaksinya ke arah kanan, maka pada bagian kedua reaksinya kita rubah arahnya menjadi arah kiri dengan nilai yang sama. Prinsipnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan terapkan secara langsung konsep yang telah kita bahas sebelumnya. Jadi, kita akan panggil kembali nih bagian 1 yang telah kita selesai kerjakan.
Namun kita hanya berfokus pada titik, di mana titiknya itu akan kita gunakan kembali pada bagian selanjutnya, yaitu bagian kedua. Dalam kasus ini yang kita bicarakan adalah titik C ya. Titik C itu kan pada bagian kedua, di sini kan komponennya ada vertikal sumbu global dan horizontal sumbu global. Nah, kemudian pada kasus sebelumnya, pada bagian 1, di sini kan kita sudah selesai mengerjakan, di mana titik C ini kan ada reaksi arah vertikal, tapi masih di sumbu lokal ya di sini ya, sebesar 13,23 ton, dan horizontal sumbu lokal juga 7,79 ton. Nah, ini kan masih pandang kiri nih. Jadi, apabila kita uraikan kembali ke sumbu globalnya, jadi misal ya kita awali dengan 7,79 yang membentuk kemiringan ini. Kita akan salin nih di sini. Nah, kita akan uraikan kalau dia diubah menjadi reaksi vertikal sama reaksi horizontal itu besarnya berapa? Jadi untuk yang vertikal di sini berarti nilainya 7,79 dikalikan sinus 71,57, di mana 71,57 ini adalah alfanya ya. Kemudian untuk yang horizontalnya dikalikan cos alfanya. Nah, kemudian hal yang sama untuk komponen vertikal lokalnya di sini. Kita akan kembalikan ke sumbu global lagi. Jadi kita salin 13,23 dengan kemiringan yang sama, kemudian kita uraikan ke sumbu horizontal dan vertikal globalnya. Di sini kita peroleh nilai dari reaksi arah horizontal dan vertikalnya sebagai berikut. Nah, untuk memudahkan kita dalam perhitungan nantinya, kita akan superposisi saja ya. Kita langsung jumlahkan pada komponen-komponennya, misal vertikal dengan vertikal, horizontal dengan horizontal. Berarti komponen vertikalnya nanti kita akan selisihkan ya di sini, karena di sini ke bawah, ini ke atas, berarti nilainya nanti jadinya 7,39 dikurangi dengan 4,19 ton. Berarti nanti diperoleh pada titik C bekerja reaksi vertikal ke bawah sebesar 3,2 ton. Kemudian pada komponen horizontalnya di sini kan ada 2 ya di sini ya, yaitu 2,45 arah kiri, kemudian 13,55 ke arah kiri juga. Nah, kalau kita superposisikan berarti tinggal kita jumlahkan sama-sama ke arah kiri. Ditemukan besaran reaksi arah horizontal sebesar 15,0 ton. Nah, di sini kan pandang kiri ya, pandang kiri. Berarti pandang kiri ini hanya berlaku untuk bagian 1. Kalau kita ingin mengklaim dia sebagai bagian 2, berarti kita sesuai konsep yang sebelumnya ya, kita akan ubah orientasinya. Orientasi yang dimaksud dalam kasus ini adalah arah dari reaksi yang bekerja. Contohnya di sini terjadi reaksi arah vertikal bawah sebesar 3,2 ton. Dalam kasus ini adalah pandang kiri, berarti agar dapat kita klaim pada bagian 2, berarti kita ubah dari pandang kiri menjadi pandang kanan. Dan arah dari reaksinya juga kita ubah dari ke bawah menjadi ke atas. Ke bawah sebesar 3,2 ton menjadi ke atas 3,2 ton, sama-sama di titik C. Kemudian, untuk komponen horizontalnya di sini, dari yang mula-mula itu pandang kirinya ke arah kiri sebesar 15 ton, apabila kita ingin klaim ke bagian 2, kita harus terapkan pandang kanan. Berarti dia nilainya sama 15 ton, hanya saja arahnya ke kanan. Nah, dari penyederhanaan ini kita dapat langsung salin pada titik C. Bagian kedua, reaksi yang bekerja pada titik tersebut sesuai dengan yang telah kita hitung pada bagian ini. Jadi ada 15 ton ke kanan, 3,2 ton ke atas. 15 ton ke kanan, 3,2 ton ke atas. Nah, dengan demikian kita dapat menghitung reaksi yang terjadi pada titik E. Nah, konsepnya sama,
dengan yang sebelumnya ya. Kita lihat terlebih dahulu, misal untuk mendapatkan nilai RHE2 di sini, berarti kita akan melihat dulu komponen C hingga E. Batang CE ini apakah ada gaya horizontal lain selain RHCE2? Ternyata tidak ada. Sehingga agar menjaga kesetimbangan arah horizontal pada titik E harus diberikan perlawanan reaksi sebesar RHE2 sama dengan 15 ton ke arah kiri. Kemudian untuk komponen vertikalnya di sini RVE2, teman-teman dapat melihat sistemnya secara umum dulu ya, tapi ini tidak terlalu riskan untuk dikerjakan. Teman-teman lihat terlebih dahulu, komponen utuhnya itu seperti apa portal ini. Kan demikian. Pada titik E, tadi sudah kita hitung yang horizontal, sekarang kita tinggal cari yang vertikal. Vertikalnya asal dari mana? Nah, ini kebetulan sepanjang E hingga F ini kan tidak ada komponen vertikal lain selain RF sebesar 10,8 ton. Sehingga secara praktis di sini dapat kita klaim nilai dari reaksi arah vertikal di titik E pada bagian kedua itu adalah sebesar 10,8 ton. Nah, nanti teman-teman harap mencermati apabila sepanjang batang ini benar-benar ada beban atau reaksi arah vertikal global yang terjadi. Bisa jadi angka yang vertikal di titik E tidak sama dengan vertikal di titik F. Hati-hati. Nah, di sini kita sudah selesaikan nih melengkapi reaksi-reaksi pada titik C dan titik E. Baik itu yang bekerja arah horizontal maupun arah vertikalnya. Nah, dengan demikian kita dapat menghitung gaya normal, gaya geser, serta momen yang terjadi pada titik-titik sepanjang batang CE. Nah, kita mulai dengan menghitung gaya normal di titik C terlebih dahulu. Berarti gaya normal itu berasal dari 15 ton ini ya, dan dia akan menekan titik C. Sehingga NC itu sama dengan 15 ton dan dia tekan. Kemudian apabila kita beralih ke titik D, sepanjang C hingga D tidak ada gaya normal lain yang bekerja, sehingga nilai dari ND sama dengan NC, sama dengan 15 ton tekan. Kemudian kita beralih ke titik E. Ke titik E berarti kita melihat sepanjang D hingga E, apakah ada komponen horizontal lain yang bekerja? Ternyata tidak ada, berarti nilainya itu konstan. Gaya normalnya di titik C sama dengan di titik D dan sama dengan di titik E sama dengan 15 ton negatif atau tekan. Nah, di sini kenapa kok kita menghitungnya di titik C? Karena kita tetap mempertahankan alur perhitungannya itu adalah dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya di sini kita dapat hitung gaya geser yang terjadi pada batang CE. Kita mulai dengan menghitung gaya geser yang terjadi pada titik C. Berarti kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu komponen tegak lurus dari batang CE sebagai gaya geser sepanjang CE nantinya. Di titik C di sini berarti terdapat gaya geser sebesar 3,2 ton, yaitu RVC2, ke arah atas. Nah, kembali lagi kita harus memberlakukan adanya sistem positif dan negatif ya di sini. Mata kita pasang di bagian luar dari portal, sehingga pada bagian luar dari portal ini, di bagian atas nanti untuk gaya geser positif dan gaya normal positif. Kemudian untuk momennya, pada bagian di mana sisi mata itu berada adalah momen negatif. Nah, berarti di sini pada titik C, pengaruh dari RVC2, berarti nilai dari gaya gesernya adalah positif karena berada di bagian atas, di sisi di mana mata itu berada. Kemudian, kita lanjutkan dengan menghitung D kiri atau gaya geser di titik D, tapi tetap pandang kiri. Berarti kita harus melihat terlebih dahulu apakah ada komponen vertikal sepanjang CD.
Tidak ada. Berarti nilai dari gaya geser pada titik D pandang kiri itu sama dengan nilai dari gaya geser di titik C sebesar 3,2 ton, tetap positif. Nah, kemudian di sini pada titik D terjadi adanya beban terpusat ke arah bawah kan ya. Berarti nanti akan mengurangi akibat dari P2. Berarti untuk DD kanan nilainya adalah DD kiri dikurangi dengan P2. Sama dengan 3,2 positif tadi dikurangi dengan 4 atau P2 ini. Diperoleh 0,8 ton dan diperoleh gaya geser yang negatif. Kemudian kita beralih ke titik E. Titik E pandang kiri, berarti dari D ke E ada komponen vertikal di sini ya akibat beban merata. Arah gravitasi ke bawah ya berarti, nanti dia akan mengurangi. Nilai dari gaya geser di titik E pandang kiri itu nanti adalah sebesar DD kanan dikurangi dengan Q1 dikalikan LDE. Diperoleh sebesar 10,8 ton negatif. Nah, untuk dapat mengenolkan nantinya berarti RVE2 benar ya sebesar 10,8 ton pada sisi E sebelah kanan. Dalam kasus ini kita tidak perlu menghitung adanya nilai X ya yang biasa terjadi akibat adanya perpindahan antara gaya geser positif ke negatif atau sebaliknya. Kalau kita cermati di sini ya, pada titik D pandang kiri dan D pandang kanan kan ada peralihan. Kenapa tidak dihitung? Ini beda cerita. Yang biasa kita terapkan itu apabila pada titik C nilainya positif, pada titik D nilainya negatif, pada titik A nilainya positif, titik B nilainya negatif, itu baru kita hitung nilai X-nya. Kalau seperti ini tidak perlu kita hitung, karena apa? Karena dia secara mutlak terjadi pada titik yang sama, yaitu pada titik D. Berarti tidak kita perlu hitung nilai X-nya. Nah, setelah kita selesaikan bagian perhitungan gaya normal dan gaya geser, kita dapat lanjutkan untuk menghitung momen yang terjadi pada section yang kedua atau bagian yang kedua. Walaupun kita hanya meninjau pada bagian bentang CE saja, dalam perhitungan momen di sini kita harus melibatkan portalnya secara utuh. Contoh, di sini kan teman-teman ingin menghitung momen di titik C, momen di titik D, dan momen di titik E, berarti untuk dapat menghitung momen di ketiga titik ini, teman-teman harus memunculkan portalnya secara utuh. Nah, pada titik C, karena karakter dari mekanika statis tentu itu akan memunculkan momen yang sama pada titik yang sama, walaupun bagian itu berbeda, teman-teman diberikan kemudahan dalam bagian ini ya. Berarti untuk menghasilkan nilai MC, teman-teman tinggal lihat bagian satu yang tadi. Jadi pada bagian yang pertama tadi itu nilai momen di titik C berapa? Nah, di sini tinggal saya salin saja. MC sama dengan 80,6 ton meter dan tadi tandanya negatif. Nah, selanjutnya di sini kita ingin menghitung momen pada titik D. Nah, ini terlihat sedikit menyeramkan ya, ada yang miring, ada yang mendatar, tapi kembali lagi, momen menawarkan kemudahan kepada teman-teman di sini. Apakah teman-teman ingin menggunakan yang bentang miringnya atau tetap menggunakan bentang datar sama tegaknya saja? Tentu saja saya memilih yang kedua. Nah, di sini berarti kita lihat titik D itu di mana? Di sini ya. Berarti kita akan melihat dulu momen yang dihasilkan nanti kontribusinya dari siapa saja. Berarti kita lihat di kirinya, karena kita kan menerapkan pandang kiri nih. Berarti kita lihat, berarti nanti ada RA, ada HA, ada P1. Nah, berarti kita akan menghitung momen yang dihasilkan dari ketiganya ini, lengannya itu terhadap titik D. Perputarannya sekarang, RA terhadap titik D perputarannya searah jarum jam. HA terhadap titik D perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam. P1 terhadap titik D perputarannya berlawanan arah jarum jam. Berlawanan negatif, searah positif. Lengan gayanya bagaimana? Kita mulai dari RA terlebih dahulu. RA terhadap titik D. D luruskan ke sini. Berarti RA ini memiliki jarak
horizontal terhadap titik D. Berapa besarnya? 5. Kemudian HA terhadap titik D. Lengannya seberapa? Tinggal kita luruskan ke sini. Berarti dia punya jarak vertikal. Berapa besarnya? 10 dikurangi 4 atau 6 meter. Kemudian P1 terhadap titik D. Lengannya berapa? Luruskan aja ke sini. Berarti dia punya lengan vertikal. Jaraknya adalah 10 min 7 atau 3 meter. Nah, di sini teman-teman tinggal operasikan. Akan diperoleh nilai dari MD sama dengan 71 ton meter negatif. Sangat mudah. Jadi teman-teman jangan secara psikis langsung agak kebingungan gimana ini cara menghitungnya apabila batangnya miring. Nah, kalau bisa dengan cara mudah, kenapa pakai cara yang susah? Nah, di sini kita lanjutkan untuk menghitung momen di titik E. Momen di titik E, ini ada saran dari saya, lebih sederhana bila dihitung di bagian 3 saja. Karena apa? Walaupun ini caranya tadi sederhana ya, tapi tetap saja di sini kan bentangnya sangat besar untuk diperhitungkan. Nanti momen-momennya berasal dari beban-beban dan reaksinya juga sangat banyak. Lebih baik kita tunda dulu, kita akan menghitungnya pada bagian yang ketiga. Bagian 2 selesai, kita lanjutkan untuk menghitung gaya dalam pada bagian yang ketiga. Di sini kita terapkan kembali insight yang teman-teman sudah dapatkan pada bagian atas, konsepnya itu seperti apa. Karena pada bagian sebelumnya itu kan teman-teman sudah memperoleh nih RHE2 sama RVE2. Di sini kan yang RVE2 misal ya, ini kan sudah diperoleh tadi 10,8 ton. Nah, ini tinggal kita terapkan prinsip yang tadi ya, berarti pada titik yang sama, pada bagian yang berbeda, tinggal kita salin angkanya, tapi arah dari reaksinya kita ubah dari ke atas menjadi ke bawah. Kemudian untuk komponen horizontal di sini RHE2 ke arah kiri kan pada bagian yang kedua sebesar 15 ton. Apabila teman-teman ingin klaim untuk bagian 3, tinggal ubah saja arahnya dari kiri ke kanan. Besarnya tetap sama. Di sini teman-teman praktis sekali tinggal menerapkan hal ini karena apa? Karena di titik E ini dia itu menghubungkan komponen batang-batang atau balok kolom yang saling tegak lurus. Kalau kasus yang sebelumnya tadi itu kan kasusnya batang kolomnya itu kan miring. Kemudian baloknya itu tuh mendatar sehingga perlu ada cara tambahan untuk bisa menyederhanakan kasus. Tapi kalau dengan kasus yang seperti ini tegak lurus persis ya tinggal diterapkan aja cara seperti ini. RVE2 menjadi RHE3 nilainya sama, arahnya diganti, kemudian RHE2 menjadi RVE3, nilainya sama, panahnya arahnya diganti saja. Seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita hitung nih, gaya normal, gaya geser, serta momen yang terjadi pada bagian 3 ini. Kita awali dengan menghitung gaya normal pada titik E terlebih dahulu karena kita tetap saja menerapkan perputaran yang searah jarum jam tadi ya. Berarti dari E baru ngitung yang F. Berarti panahnya seperti ini. Nah, gaya normal pada titik E. Berarti di sini pengaruhnya dapat dari RHE3 sebesar 10,8 ton. Karena dia menekan, ya dia negatif. Kemudian gaya normal pada titik F, berarti di sini kita harus lihat dulu nih, pergerakan dari titik E hingga titik F. Apakah ada gaya normal lain yang bekerja sepanjang batang ini? Ternyata nggak ada. Berarti nilai dari gaya normal di titik F adalah terusan dari di titik E tadi. Berarti NF sama dengan NE, sama dengan 10,8 ton. Sama-sama tekan atau negatif. Selanjutnya kita akan menghitung gaya geser yang terjadi pada batang EF. Berarti kita harus identifikasi terlebih dahulu komponen yang tegak lurus batang tersebut. Pada titik E contohnya berarti ada komponen tegak lurusnya berasal dari RVE3 ya atau 15 ton ini. Nah, di sini kembali kita terapkan adanya sudut pandang ya di sini. Kita punya mata di sini. Matanya itu di luar portal, berarti sisi sebelah kanannya ini nanti adalah untuk yang bernilai positif, yang kiri itu yang bernilai negatif. Baik untuk gaya geser maupun yang gaya normal. Kemudian untuk momen klausulnya nanti tinggal di-inversekan saja, berkebalikan. Nah, kemudian
Pada titik E di sini ya, kembali lagi, berarti ada pengaruh dari RVE3 15 ton ke arah kanan. Matanya di sini berarti gaya gesernya itu positif. Kemudian kita beralih ke titik F. Sepanjang E hingga F berarti dia akan melalui beban segitiga yang wujudnya demikian ya. Nah, berarti nilai dari gaya geser di titik F itu sama dengan DE. Tadi kan ke sini ya, DE-nya tadi kan ke atas. Kemudian dikurangi dengan pengaruh dari beban segitiganya. Apabila kita konversi di sini berarti pengaruh segitiganya menjadi setengah Q dikalikan LEF. Berarti nilai dari gaya geser di titik F sama dengan DE dikurangi setengah Q dikalikan LEF. Diperoleh di sini nilainya sama dengan 0. Selanjutnya, menghitung momen. Nah, di sini kita bisa dengan mudah dulu menentukan momen di titik F. Karena di sini merupakan bagian ujung pangkal dari portalnya dan tepat pada bagian tumpuan ya, maka momen di bagian F di sini sama dengan 0. Kemudian bagaimana dengan momen di titik E? Karena titik E ini menjadi PR juga pada bagian yang kedua tadi, karena kita berharapnya di bagian 3 itu jauh lebih mudah diselesaikan. Nah, untuk dapat menyelesaikan momen di titik E di sini, kita akan melakukan pandang kanan ya. Berarti pandang kanan. Kita akan tandai dulu titik E-nya itu di mana. Titik E-nya di situ. Kemudian pandang kanan, berarti kita akan melihat sepanjang bentang E hingga F. Pengaruhnya dari siapa momen itu akan terjadi? Berarti momennya itu hanya akan terjadi akibat si beban segitiga. Karena kita sekarang itu menerapkan pandang kanan, berarti pasal atau kesepakatannya akan sedikit kita modif. Dari yang awalnya itu kalau pandang kiri perputaran searah jarum jam itu momennya positif, kalau sekarang kita ganti pandang kanan, momen yang ditimbulkan akibat perputaran yang searah jarum jam itu nilainya malah negatif. Jadi dalam kasus ini, kalau kita lihat beban segitiganya kan seperti ini, ke arah kiri. Titik dari acuan kita kan di titik E, letaknya di sini. Perputarannya seperti apa? Searah jarum jam. Tapi di sini kan kita menerapkan pandang kanan. Sehingga kalau perputarannya itu searah jarum jam, momen yang dihasilkan itu momen negatif. Sehingga momen yang dihasilkan di sini adalah setengah dikalikan Q2 dikalikan LEF, berarti di sini ingin kita konversi beban segitiganya menjadi beban terpusat. Kemudian nanti titik tangkapnya adalah sepertiga dari titik F di sini. Berarti jaraknya antara titik tangkap terhadap titik E itu adalah 2/3 dari LEF. Sehingga momennya nanti akan diperoleh di titik E sama dengan 100 ton meter. Negatif karena kita menerapkan pandang kanan. Walaupun dia perputarannya searah jarum jam. Setelah kita menyelesaikan perhitungan dari gaya dalam yang terjadi pada masing-masing bagian penyusun portal, kita dapat lakukan rekapitulasi dari masing-masing gaya-gaya yang terjadi pada setiap bagian dari portal tersebut. Di sini kita kelompokkan ya. Gaya normal bagian 1, bagian 2, bagian 3. Gaya geser bagian 1, bagian 2, bagian 3. Untuk momen di sini ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, atau dengan mudah teman-teman nggak perlu membaginya dengan bagian-bagian ya, karena momen ini cenderung global, datanya dapat kita terapkan pada bagian yang berbeda. Nah, kita awali dengan menyalin terlebih dahulu strukturnya. Struktur utuh dari portalnya seperti apa, kita lengkapi dengan dimensi, titik penting, reaksi yang terjadi. Kemudian untuk menggambarkan bidang gaya dalam yang terjadi, di sini kita salin dulu kerangkanya. Kita salin dulu kerangkanya, boleh dikasih tumpuan, boleh enggak. Di sini saya curious untuk taruh tumpuannya. Jadi teman-teman tinggal buat dulu struktur mentahannya seperti apa, seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita plotkan titik-titik yang telah kita peroleh dari perhitungan gaya dalam sebelumnya. Jadi misal di sini pada bagian 1 terdapat 3 titik, namun pada titik B terjadi peralihan gaya normal dari sebesar 7,47 ton menjadi 7,79. Di sini kita plotkan dulu saja ke bagian portalnya ya.
Jadi karena semuanya bernilai negatif, kita gambarnya di sebelah dalam dari struktur portalnya. Kita plot di sini ada 7,47 di titik A, di titik B 7,47, kemudian B kanan di sini 7,79, kemudian di titik C kiri di sini 7,79. Nah, kita tinggal hubungkan saja antara titik-titik tersebut dengan garis lurus atau linear. Kemudian pada bagian 2 di sini terdapat 3 titik yaitu NC, ND, NE. Kebetulan di sini nilai dari gaya normalnya itu konstan, sehingga kita tinggal dengan mudah saja hubungkan dengan garis lurus ya, dari A ke titik E sebesar 15 ton dan dia tekan semuanya. Kemudian pada bagian 3 di sini terdapat 2 titik yaitu titik E dan titik F. Terjadi gaya normal sebesar 10,8 ton. Negatif atau tekan, ya jadi tinggal kita plotkan saja dan kita hubungkan dengan garis lurus atau linear. Jadi berikut merupakan penggambaran dari bidang gaya normal dari portal yang kita analisis. Selanjutnya adalah menggambarkan bidang gaya geser yang terjadi pada portal kita. Jadi di sini kembali lagi ya, kita lihat perbagian. Misal pada bagian 1 ada A, B kiri, B kanan, dan C kiri. Berarti tinggal kita plot saja angka-angkanya. Kebetulan di sini kan pada area gaya geser negatif semua. Berarti kita gambarkan di bagian dalam dari portalnya karena matanya itu di luar, dan ketika ada mata di luar berarti yang positif itu di luar. Karena di sini negatif semua, kita gambarnya di bagian dalam dari struktur portalnya. Mulai dari titik A di sini 12,28, kemudian di titik B kiri 12,28, B kanan 13,23, di titik C 13,23. Tinggal kita hubungkan dengan garis lurus saja. Karena apa? Pada bagian A hingga C di sini kan gaya yang bekerja hanya beban terpusat ya, bukan beban merata. Jadi untuk menghubungkan antar titiknya ya tinggal menggunakan garis lurus. Kemudian untuk bagian kedua di sini titik C, D, dan E kita punya data DC 3,2 positif, DD kiri 3,2 positif, DD kanan 0,8 dan DE kiri 10,8. Tinggal kita hubungkan saja garis-garisnya ya. Karena dalam kasus ini ada beban merata di sini. Q1 berarti nanti untuk menghubungkan gaya geser antara titik D ke titik E dihubungkan dengan garis lurus. Berarti tinggal dihubungkan saja seperti ini. Kemudian pada bagian yang ketiga di sini teman-teman harus sangat teliti. Pada bagian yang ketiga di sini yaitu pada bentang EF bekerja sebuah beban segitiga. Nah, segitiga lancipnya itu ada di sebelah kiri, kemudian yang bagian besarnya ada di sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menghubungkan titik E sebesar 15 ton ke titik F yang besarnya itu cuma 0. Nah, distribusinya seperti apa? Apakah linear? Apakah parabol dengan cekung orientasinya? Atau parabol cembung seperti ini? Nah, teman-teman harus melihat kembali materinya seperti apa. Di sini saya berbaik hati untuk menunjukkan ke teman-teman seperti apa wujudnya. Di sini saya kasih bocoran. Berarti kalau kita lihat itu struktur kita itu mirip dengan yang pertama ini ya. Berarti untuk gaya gesernya nanti kita akan hubungkan dengan sebuah garis yang cembung seperti ini. Berarti anggaplah ini nanti 15, ini anggaplah 0. Berarti kita akan menggunakan garis parabol cembung atau konkav. Sehingga kita dapat gambarkan sebagai berikut. Ini cembung. Jadi nanti kalau menggambarnya itu lurus atau bahkan cekung tentu saja itu salah. Karena di sini sangat krusial sekali ya. Tidak serta-merta dihubungkan saja dengan garis yang asal. Setiap garis lurus melengkung, cekung cembung itu punya maknanya. Jadi nanti silahkan recheck kembali materi beban segitiga. Kemudian di sini yang terakhir adalah menggambarkan bidang momen pada struktur portal yang kita tinjau. Kita sudah mendapatkan nilai dari momen pada masing-masing titiknya. Sebenarnya kita tidak perlu melihat bagian-bagiannya, tinggal kita
cek aja MA, MB, MC, MD, ME, MF gitu ya. Tinggal kita plotkan dulu angka-angkanya itu berapa secara skalatis proporsional. Nah, kemudian tinggal kita hubungkan saja antar titiknya. Nah, di sini dalam kasus ini bagian 1 yaitu batang AC karena dia itu hanya terdapat satu beban terpusat di sini ya. Berarti untuk menghubungkan antar titiknya teman-teman hanya perlu menggunakan garis linear. Jadi linear patah ya di sini jangan langsung dilanjutkan. Jadi A ke B, B ke C dihubungkan dengan garis lurus, nggak boleh langsung A ke titik C langsung lurus, itu malah salah. Jadi A ke B, B ke C garis lurus, karena belum tentu garis lurusnya ini gradiennya sama. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Di sini bagian yang kedua berarti kita lihat dulu strukturnya seperti apa. Oh berarti C ke D kosong ya, nggak ada beban sama sekali. D ke E ada beban merata. Berarti untuk menghubungkan momen dari titik C ke D di sini garisnya lurus linear. Kemudian untuk D ke E melalui titik X ya nanti ya. Berarti akan membentuk bentuk yang parabol. Jadi di sini ada 80,6 ke 71 dihubungkan dengan garis lurus, kemudian untuk 71 ke 100 di sini dihubungkan dengan garis lengkung. Kemudian kita pastikan lagi apakah kita tadi menghitung MX. Sepertinya tidak ya, karena pada gaya geser ini tadi kan tidak terjadi peralihan ya. Tidak terjadi peralihan antara gaya geser positif ke negatif di titik yang berbeda sehingga MX itu nggak ada, X itu nggak ada. Namun tetap saja ya di sini antara titik D ke titik E harus dihubungkan dengan garis lengkung seperti ini atau parabol. Kalau dijawab dengan lurus malah salah karena di sini terdapat beban merata Q. Kemudian yang terakhir, di sini kita menghubungkan titik 100 dengan 0 akibat beban merata segitiga. Nah, kembali lagi kita lihat nih, wujud dari bidang momennya seperti apa akibat beban segitiga. Baik, wujud bidang momennya itu biasa ya, melengkung biasa parabol. Parabolnya itu ke arah bebannya bekerja, berarti kita kembalikan ke sini. Berarti akibat beban merata segitiganya itu kan ke arah kanan, berarti melengkungnya itu harus ke kanan seperti itu. Berarti melengkungnya itu membentuk wujud yang agak cekung seperti ini. Nah, jadi untuk 100 ke 0 dihubungkan dengan garis parabol cekung seperti ini. Nah, demikianlah wujud dari bidang momen dari portal yang telah kita modifikasi di beberapa bagian. Berikut merupakan wujud dari bidang gaya gesernya, dan berikut merupakan wujud dari bidang gaya normalnya. Jadi secara keseluruhan teman-teman, walaupun ini kecil sekali, wujudnya demikian. Jadi kembali lagi teman-teman harus mempelajari garis lurus, garis melengkung itu penggunaannya seperti apa. Cekung, cembung itu seperti apa.